karena kita basicnya semuanya di digital marketing, and then semuanya kita searching dulu nih produk apa yang sedang hits banget di apa ya di Sosial masalah media. yes gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sado, sahabat dodolan. Kembali lagi dengan Mimin Dodolan. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan owner kita selaku owner dodolan hijab, yaitu Kak Feni. Yuk kita sambut Kak Feni. Oke, thank you. Oke, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana nih? Mau ngomongin apa nih kali ini kita? Kita akan ngomongin tentang perjalanan masuknya dodolan tuh gimana sih? Masuknya atau perjalanannya awalnya berdiri nih? Masuknya dulu. Oke, yuk. Gimana, Pi? Awal mulanya gimana sih, maksudnya kayak inspirasi dari siapa kok ada namanya dodolan gitu. Oh, kalau ngomongin dodolan itu banyak story-nya sebenarnya. Jadi waktu itu pertama kali dodolan ini ada waktu itu adalah bukan project iseng, tapi project kayak dulu kan saya ada di kantor, salah satu kantor lah gitu ya. Kebetulan di digital marketing. Habis itu saya punya tim, bukan saya sih, ada tim lah ibaratnya kayak di situ ada saya. Kita tim tuh empat orang waktu itu di digital marketing. And then kita lagi ngopi nih, lagi kalau bahasanya orang Surabaya itu nyangkruk ya, lagi nyangkruk santai lah ya, sambil ngopi sambil minum. Terus gini, kita tuh kalau nyangkruk kayak gini gitu, ngopi kayak gini tuh kayaknya nggak ada manfaatnya gitu, nggak ada sesuatu hal yang ngabisin duit aja gitu. Yuk kita bikin sesuatu yang bisa bikin kita dapat Ngasilin uang. Yes, gitu kan waktu itu seperti itu. Sebenarnya di project kayak bareng gitu, terus ya tuh di situ tuh mikir kita mau apa ya, terus kita mutusin untuk jualan. Oke, kita jualan online aja ya, karena kan kalau kita ngantor pasti ikut orang waktu itu kan nggak bisa ya, terus langsung full. Jadi kan pasti ada kayak yang namanya sambilan, ya kan. Habis itu mikir tuh mau jualan apa ya, karena kita basicnya semuanya di digital marketing. And then semuanya kita searching dulu nih produk apa yang sedang hits banget di apa ya di Sosial masalah media. yes gitu. And then kita ketemu tuh dua, ada tas sama hijab, ya kan. Nah udah kita jalan itu. Terus kalau nama dodolan itu sendiri, itu kita dulu gini, apa ya namanya gitu. Kan kita jualan tuh apa ya? Oh, dodolan aja deh bahasa Jawa gitu. Terus kita mau pakai, kalau bahasa Jawa dodolan itu kan L-nya 1, ya kan. Berhubung dodolan itu kita tuh karena basicnya kita tadi aku bilang kita digital marketing semua, and then kita harus ini loh, kita sudah tahu websitenya, kita harus ngambil username-nya, kita harus ngambil username-nya Telegram dan sebagainya gitu, Instagram dan sebagainya. Lah L-nya itu kalau L yang 1 itu kebetulan sudah diambil orang di website. Finally kita memutuskan ya udah dodolan pakai L-nya 2, jadi dodolan. Ya gitu ceritanya. Kan sebuah project ya Kak. Jadi kan di apa? Berempat. Nah itu modal usahanya itu banyak atau sedikit atau gimana? Oh, kalau modal usaha sendiri kita itu dulu, jadi yang dua ini kan mereka kayak urun apa ya? Urun tuh bahasa Indonesia apa ya? Mereka berdua ini itu lebih kepada kayak tenaganya, kayak fotonya, editingnya, sedangkan yang untuk modal uangnya itu aku sama rekanku satu. Nah, rekanku satu ini waktu itu kalau nggak salah uang tuh ada sekitar 2 jutaan kurang lebih itu. Aku lupa ya, sekitar itu. Nah, yang kita belanjakan untuk jilbab dan tasnya tuh sekitar 650. Lainnya buat bikin kayak ATK-nya dan juga sama bikin kayak studio kecil pakai lampu sendiri, kita bikin sendiri kita. Pokoknya semuanya serba sendiri deh gitu. Jadi itu pun jadi dari nol banget ya? Iya, dari nol banget gitu. Jadi kalau biasanya kalau orang katanya bisnis itu harus besar, nggak juga, karena kita memang benar-benar dari project yang ibaratnya
ya karena kita bukan pembisnis yang gede ya, nggak punya duit juga gitu, jadi ya gimana caranya modal kecil ini bisa jalan. Kan 2 tahun yang lalu ini habis kena COVID, itu pasti kan ada kayak rintangan-rintangan penurunan penjualan atau gimana, itu cara mengatasinya untuk owner sendiri itu gimana? Sebenarnya kalau ngomongin bisnis itu tidak hanya di ketika COVID ya menurutku, karena bisnis itu naik turun tuh udah sesuatu hal yang biasa gitu, karena ya nggak ada yang pasti sih sebenarnya. Cuman kalau yang COVID kemarin itu bersyukurnya di dodolan ini tidak terlalu berdampak. Jadi kita masih bisa jalan event itu ibaratnya yang penting nutup operasional aja gitu. Tapi bersyukurnya justru di COVID kemarin kita yang gelombang pertama aku itu berapa gelombang sih sebenarnya? Sekitar dua ya. Yang agak kerasa banget justru yang di bulan kalau nggak salah tuh Juli Agustus yang Delta itu lumayan tuh lumayan banget. Jadi kita agak sedikit ini jadi harus jadi apa maksudnya itu agak bergantian, bukan agak bergantian, tapi hanya 1 bulan setelah itu kita bisa naik lagi gitu sih. Jadi kalau ngomongin kayak gitu ya yang pasti kita harus ini sih cek-cek pasar juga, kita apapun yang bisa kita lakukan kayak kita mungkin digital marketingnya, kita ngiklannya, kita bikin kontennya, mungkin kita ketika kita sepi pasti kita memperbaiki konten-konten kita. Kalau untuk kenapa sih kok memilih hijab? Kan ada produk banyak, kayak misal sepatu atau apa. Kenapa kok harus jilbab gitu? Oke, yang tadi sudah aku info di awal, itu kan kita searching dulu, kita pakai karena kita basicnya digital marketing semua, jadi kita cek dulu apa yang lagi hit, dan kebetulan waktu itu yang hit tuh ya itu tadi salah satunya adalah tas sama hijab. Nah, sebenarnya dulu tuh dua-duanya jalan nih, hijab sama tas ini. Cuman di perjalanan kita memutuskan untuk hijab karena dari segi ya apa dari segi suppliernya dan sebagainya, akhirnya kita memilih untuk hijab. Kalau untuk apa hijab sendiri itu lebih karena gini ya, karena aku juga pakai hijab, jadi mungkin lebih mudah untuk range aja gitu bisnisnya. Dari diri sendiri berarti. Iya, betul. Kalau inovasi apa aja yang dilakukan sejauh ini untuk bertahannya di dodolan itu? Inovasi yang pasti kalau ngomongin inovasi kita pasti cari-cari produk, kita bikin produk juga. Kita lagi saat Branding. ini ya, kita lagi nge-brand sendiri gitu. Kita lagi ngajuin ke apa Haki juga untuk bikin merek kita sendiri. Terus yang pasti kita ini sih kalau inovasi itu kalau selain produk kita juga inovasi di dalam digital marketingnya gitu. Karena kan konten sekarang tuh variatif banget dan ini banget ya banyak ya, jadi kita harus tetap bisa berinovasi di dalam marketingnya juga gitu, tidak hanya di produknya. Kalau saat ini tuh apa saja sih Kak lika-liku atau rintangan apa yang sejauh ini dihadapi oleh dodolan tuh? Dodolan atau aku nih? Dodolannya. Oh, kalau dodolannya, kalau kantor sendiri gitu pasti rintangannya adalah ya yang kita tahu, apalagi saat ini yang ekonomi global lagi nggak baik, lagi naik. Iya, lagi naik. BBM lagi naik. Iya, BBM lagi naik. Jadi pasti kendalanya adalah kalau dari luar ya itu pasti kan kalau dengan BBM naik, apapun naik itu ya daya beli orang pasti turun, orang juga pasti akan mikir untuk beli sesuatu gitu. Jadi itu sih salah satu tantangan kita saat ini gitu. Jadi ya tapi kita nikmatin aja gitu. Kalau dari dulu pasti tantangannya kalau ngomongin soal kantor ya pasti kita ngomongin soal kalau bisnis itu kayak stok, harga, kompetitor, apalagi kalau e-commerce gitu kita harus cari algoritmanya dan sebagainya. Itu sih tantangan-tantangan selama ini. Kalau bagaimana kita bisa buat orang tuh tertarik dengan produknya dodolan tuh gimana sih? Oke, gimana caranya orang tertarik sama dodolan gitu ya, produk-produknya dodolan ya. Yang pasti kita tuh kalau mau menyediakan suatu produk gitu, saya pribadi gitu dan wanti-wanti ke tim bahwa
harus produknya yang berkualitas gitu. Itu yang pasti. Terus selain produk yang berkualitas, bahan-bahannya oke, kita juga cari yang biasanya banyak orang pakai, ya kan, brand-brand yang tiap orang bisa pakai. Terus harga pasti terjangkau gitu, nggak murah banget, nggak tinggi Mahal banget banget. ya. Kita di middle aja, karena kalau di mahal banget pasti orang juga mau beli mikir-mikir gitu. Kalau di murah banget pasti kita juga nggak bisa ke produksinya gitu. Kalau produksinya pasti kan akhirnya kita jadi jelek bahannya. Nah itu kita nggak bisa. Pokoknya kita pengennya orang tuh nyaman. Dan ya kalau kendala lagi bahwa kalau misalnya orang kan pasti kalau online tuh belinya pasti lihat foto. Ya kita perbaiki di fotonya gitu. Gimana caranya foto kita real. Terus pasti setelah itu juga catnya gimana gitu. Pelayanannya. Yes gitu, pelayanannya kita harus cepat, harus ini. Nah itu sih itu yang bikin apa ya, menurut saya dodolan tuh beda dengan yang lain. Kita bisa ibaratnya kalau misalnya ada barang reject kan kita memang barangnya banyak, kita nggak bisa QC satu-satu. Even itu kita QC kan pasti ya nggak ada yang 100% apa sempurna ya, berarti jadi pasti ada yang kelolosan. Nah ketika ada kelolosan itu kita akan senang hati untuk oh iya nggak apa-apa retur, mau di retur uang boleh, mau diganti barang juga nggak apa-apa. Garansinya sih gitu. Kan di luaran sana banyak nih Kak yang mau buka usaha tapi mereka takut untuk gak bakal jalan lancar atau gimana. Mungkin kakaknya ada tipsnya, boleh berbagi. Oke, tip untuk jualan ya. Ya. Oke. Kalau mau jualan online nih, kan kita tadi spesifik ngomongin online ya. Ya. Kalau mau online kalian tentukan dulu platformnya. Kalian mau jualan di mana? Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu juga produknya apa yang ingin kalian jual. Kalau misalnya produknya kalian sudah dapat, terus platformnya udah tahu, ya kalian ini yang pasti jualan itu apa ya, nggak mudah dan nggak susah sebenarnya gitu, asal ada kemauan. Yang pasti kalian harus konsisten, fokus. Yang namanya bisnis kan naik turun, ya nikmatin aja. Kalau lagi turun kita belajar lagi apa yang perlu diperbarui, apa yang perlu digali lagi, atau apa yang harus di apa ya, harus kita pelajari lagi gitu loh. Cuman kalau lagi rame ya pasti kita juga harus evaluasi ini rame karena apa. Jadi setiap itu tuh harus dievaluasi, jangan males, intinya kayak gitu, fokus, jangan males, konsisten, dan harus butuh mental juga gitu. Itu kan tadi tipsnya ya Kak. Kalau lika-liku jadi owner sendiri tuh gimana sih? Lika-liku jadi owner. Yang pasti tantangan paling utama itu bukan jualan ya. Iya. Tapi tantangan utama itu gimana mengelola SDM gitu. Jadi itu tantangan terbesar yang menurut saya berat. Ya bukan berat sih, tapi sangat challenges banget gitu, karena mengorganisir beberapa orang itu kan kita kayak mengorganisir beberapa apa ya, beberapa otak lah ibaratnya gitu, pemikiran dan sebagainya, gimana caranya menyatukan itu biar menjadi satu, visi misinya sama, untuk mencapai sebuah impian yang ya entah itu impiannya dodolan, entah itu impiannya mereka sendiri. Jadi gimana sih caranya menyatukan itu challenges banget buat aku. Jadi ya itu sih yang paling utama sih, itu sih kalau selama ini. Karena kalau masalah yang lainnya sih aku anggap ya lika-liku yang menurutku sih biasa aja. Masih bisa dihadapi. Cuman ya memang yang paling banyak menguras tenaga menurutku adalah itu tadi, untuk mengatur SDM. Next time bisa main-main lagi ke Posto ya Kak, buat cari-cari ilmunya lagi. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Buat yang mau sharing-sharing boleh langsung komen aja dan mau dibikin video apa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Bye. Bye.